Baik, dengan siapa ini? Benung, Pak. Dari partai apa? PSTB, Pak. Apa itu? Partai sendiri tapi bahagia. Baik Pak Benung, silahkan baca surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 160. Siap. Kok nggak jelas ini, Pak? Kebalik itu Pak. Oh. Bentar ya, Pak. Bapak jarang ngaji ya? Iya, Pak. Di rumah Bapak ada Al-Quran? Ada, Pak. Banyak malah. Ada subtitlenya lagi. Bapak, Al-Quran itu pedoman, bukan pajangan. Jika Bapak tidak memiliki pedoman, bagaimana bisa Bapak mewakili rakyat? Dihempas ke gelombang. Orang pada tingkatan merubah identitas dia dari Masya Muslim Allah. kepada Kristen. Masya Allah. Mereka menulis di bawah Oke. harkat itu ditulis dia bacaan Latin. Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Teman-teman pemilih semuanya, hari ini saya bersama salah seorang komisioner KIP Aceh, Tunku Akmal Absal, yang menjelang berakhir jabatannya di KIP Aceh masih sempat untuk berbincang-bincang seputar uji mampu baca Al-Quran, di mana beliau merupakan sudah 3 kali menjadi ketua Pokja uji mampu baca Al-Quran bagi caleg. Jadi kita nanti akan berbincang-bincang ringan bagaimana proses ataupun pengalaman yang beliau lalui sudah beberapa kali menjadi ketua Pokja terkait uji mampu baca Al-Quran bagi caleg. Assalamualaikum Tunku Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Yusri. Ya, sehat Tunku Akmal hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana rasa-rasanya menjelang berakhir masa jabatan ini? Ya, happy ending itu adalah satu harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan saya di ending ini dengan terhormat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di saat menjelang berakhir masih tetap berkontribusi untuk menyelesaikan periode ini dengan baik. Benar Dan sekali. harapan kita semuanya semoga pemilu 2024 lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Amin. Tentunya. Amin. Menarik Tunku Akmal, tema kita hari ini di mana saat ini adalah tahapan uji mampu baca Al-Quran bagi seluruh caleg di Aceh ya, baik untuk DPRA maupun untuk DPRK, di mana semuanya harus melewati tahapan ataupun melakukan uji mampu baca Al-Quran kecuali bagi caleg yang non-Muslim. Ya. Ini bagaimana Tunku Akmal pengalaman-pengalamannya selama menjabat di KIP dalam hal menangani uji mampu baca Al-Quran ini? Mungkin Tunku Akmal bisa menjelaskan lebih jauh terkait hal ini. Baik, Tengku Yusri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, sebenarnya uji mampu baca Al-Quran yang dilaksanakan oleh KIP Aceh maupun oleh KIP Kabupaten Kota itu tidak jauh beda dengan apa yang pernah dilaksanakan di 2009, 2013 maupun 2019 yang lalu. Ketika 3 periode saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi penanggung jawab uji mampu baca Al-Quran bagi caleg DPRA, sesuai dengan Kanun 3 2008 itu, bahwa tesnya itu ringan sekali. Sangat ringan ya? Sangat ringan sekali. Saya yakin kalau caleg-caleg ini waktu kecil dia ada mengaji di Menasah, di balai, mampu mereka lewati. Kalau kita orang Aceh kan hampir semuanya mampu di Menasah-Menasah di saat kecil, Tunku Akmal. Mungkin standarnya itu standar Iqra ataupun standar apa Tunku Akmal? Kendati
di dalam kanun dan keputusan Aceh itu, kemampuan uji mampu baca Al-Quran itu adalah melewati ujian tajwid, fasahah, Ya, adab, oke. hanya dengan skor 50 poin Mm-mm. dinyatakan lulus. Mm-mm. Seakan ada pemahaman bahwa uji mampu baca Al-Quran itu ukuran standar bisa baca Iqra 5, Iqra 6 itu udah lulus. Oke. Tapi Mm-mm. kita sedang tidak ngetes Iqra, yang Mm-mm. ditesnya adalah baca Al-Quran. Ya, uji mampu baca Al-Quran. Benar. Maka kalau seorang caleg itu dia pernah membaca Al-Quran, kan dulu periode usia-usia kita kecil, Tengku Yus kan nggak ada Iqra. Ya. Saya dulu belajarnya sistem Baghdadi. Iya, anakum, banakum, Iya, kan? benar. A, I, U gitu ya. A, I, U. Nah, kalau periodisasi kita dulu, dia pernah baca Al-Quran, walaupun pemahaman dulu juga nggak ada baca Al-Quran itu dari juz pertama sampai ke juz 30 nggak ada, melompat-lompat juga. Tapi hakikatnya bisa baca Al-Quran, tahu dia tajwid, mat, tahu dia fasahah, makhrajal huruf. Kalau hari ini mereka ngetes untuk uji mampu, ukuran dia pernah baca dulu, dia akan mampu baca. Tapi yang perlu penting diingat oleh Tengku Yusri, ini uji baca Al-Quran ini jangan dianggap remeh. Oke. Ada unsur sakralitas di sana. Ya. Maka pengalaman saya 2008, 2013 untuk pemilu 2014, 2019, saban periode itu ada orang yang gugur. Oh, berarti setiap periode itu ada yang gugur ya? Ada yang gugur. Dan memang gugur itu dinyatakan tidak mampu, memang ketika kita lakukan pemeriksaan ulang, memang tidak mampu. Oke. Mereka kan berpikir karena ini ada standar Iqra 5, Iqra 6, memberanikan diri datang ke asrama haji. Oke. Begitu dites, nggak bisa. Maka kalau kita merujuk, ada video yang diputar tadi ya. Itu kan menunjukkan Al-Quran saja dia nggak tahu mana yang di atas, mana yang di bawah. Mungkin Tengku Akmal tadi menyampaikan juga ada caleg-caleg yang tidak lewat uji mampu baca Al-Quran berdasarkan pengalaman-pengalaman pemilu yang lalu seperti itu. Ini bagaimana? Mungkin teman-teman yang di luar Aceh juga harus paham mungkin ya. Teman-teman yang non-muslim yang menjadi caleg kan juga dibenarkan. Karena Aceh juga bagian dari Republik Indonesia, itu bagaimana aturannya terkait dengan uji membaca Al-Quran, dan kemudian bagi teman-teman yang mu'alaf, yang baru saja masuk Islam, dihadapi dengan uji mampu baca Al-Quran ini, bagaimana itu pengalaman kita itu untuk non-muslim, itu mereka bisa dibuktikan dengan identitas resmi mereka. Ketika mereka memang benar-benar non-muslim, maka KTP itu menjadi pegangan panitia. Tapi untuk mu'alaf itu disebut dengan local wisdom, kebijakan dewan juri, kebijakan panitia. Jangan pula ketika ada mu'alaf ngetesnya surat Al-Baqarah, jangan surat Al-Baqarah, Al-Fatihah aja, mereka belum pas kan gitu. Itu ada kebijakan standar Qori gitu. Nah, tapi yang perlu diketahui bahwa dinamika pemilu 2019 ngetes uji baca Al-Quran itu, dan itu ada orang pada tingkatan merubah identitas dia dari Muslim kepada Kristen. Dan itu kami dapati. Dan itu ada. Ada. Makanya hiruk fiku tentang uji baca Al-Quran 2009, 2013, 2019 itu saya masih mengiang, seakan-akan memori saya itu begitu dekat. Beragam dinamika yang mereka sebahagian Tengku Yusri menganggap ini Iqra 4, Iqra 5, 6 nih. Menganggap remeh. Sampai ke sana ada yang menangis. Oke. Ada yang menangis. Nah, yang ditubi'i ya, Duku? Ditubi'i. Ada kan saya pengalamannya gini, Tengku Yusri. Ketika sebahagian Tengku Akmal, nyulennya Tengku di kampung. Tengku Akmal, nanti saya menangis ya. Tengku Akmal, nyu masalah lon hanaji kecaleg. Hana masalah Tengku Akmal, tapi munyo diumumkan lon hana mampu baca Al-Quran, kiban kepercayaan masyarakat ke lon, hana percaya ada lon dong imum. Oke. Persoalan psikologis kan? Oke.
Itu lain hal orang yang ketika datang ke sana itu mereka membawa Al-Quran sendiri. Ada juga yang membawa Al-Quran sendiri. Mungkin ada yang menulis tuh kemarin. Menulis 3 huruf Latin ya. Mereka menulis di bawah harkat itu ditulis dia bacaan Latinnya. Nah, ketika juri ini kan dia kan sudah kita edukasi dia. Udah kita bekali berkilat ikan di air, juri itu harus tahu jantan betinanya. Nah, ini ketika diminta, Pak, saya baca Al-Quran sendiri aja ya. Kata juri, tafadhol, silakan. Begitu dibaca, juri tahu. Ini orang waktu dibaca kok nggak menunjuk huruf angkanya nggak? Akhirnya coba balik, ini Al-Quran Anda sendiri. Coba balik halaman pulan, ayat pulan. Oh itu nggak bisa saya. Loh ayatnya kenapa bisa? Akhirnya kan juri minta, coba saya lihat Al-Qurannya. Ya. Ternyata ada tulisan Latinnya. Makanya untuk sekarang saya melihat di Juknis yang ada, ini untuk pemilu 2024 bagi teman-teman caleg mungkin yang sedang menonton video ini, itu Al-Quran disediakan. Betul. Al-Quran disediakan, jadi tidak perlu membawa Al-Quran dari rumah. Jadi seperti itu. Betul. Dan Al-Quran terakhir 2019 itu Al-Qurannya jauh lebih besar. Fontnya itu hurufnya, warnanya jelas. Ya. Maka Teguh Yusri, kalau memang dia nggak bisa baca Al-Quran, kendati pun hurufnya besar-besar, nggak juga bisa. Karena ini persoalan sebenarnya simpel sekali diuji nih. Dengan bobot 50 itu betul-betul ringan sekali. Jadi kita berbicara soal nilai. Bagaimana ini Tunggul Akmal pengalaman dalam memberikan nilai, bagaimana bobot nilai misalnya dari beberapa unsur, apakah dari adab, dari fasahah, dari makhrajul huruf dan sebagainya. Bagaimana nih Tunggul Akmal? Iya, dia kan fasahah tajwid itu masing-masing 40 sehingga 80. Adab ada 20. Itu pengalaman kami. Nah, hari demi hari kita lihat kalau dia bisa fasahah dengan tajwid, ya kan? Adab itu enggak ada penilaian adab itu di irama. Nah, kan adab itu kan pada irama. Tapi lebih dilihat adab waktu dia duduk bagaimana pegang kiri kanan Al-Quran kan pakaian. Nah, maka umumnya ketika mereka tes dalam depan tim uji mereka nggak membawa irama kecuali mereka caleg itu adalah qari. Baca aja misalnya yas'alunaka anil anfadulillah. Itu sudah dianggap mampu? Itu udah 80 tuh. Udah 80 ya. Masya Allah. Berarti bagi teman-teman caleg ada 20 nilai itu modal sendiri. Modal sendiri. Ya, dengan baju yang sopan, yang rapi. Pakai peci mungkin. Pakai sorban lagi kalau bisa. Jadi pakai bahkan ada banyak juga yang pakai kain sarung mungkin juga kemana? Ada berbagai macam. Ada yang pakai sorban. Juga itu bahagian dari upaya meyakinkan juri. Supaya itu sudah ada modal 20. Tinggal mencari 30 sudah maka dianggap sudah mampu. Betul sekali. Jadi sangat menarik memang. Ini tidak ada di provinsi lain selain Aceh. Betul. Ya hanya ada di Aceh. Ini salah satu kearifan lokal kita dan hal-hal seperti ini patut dipertahankan dan terus mungkin ke depan semakin diperkaya semakin baik Tunggul Akmal kearifan ini. Ya baik teman-teman pemilih semuanya, kita jeda dulu sejenak selepas pesan-pesan yang berikut ini. PRT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan PPK maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu.